Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Kita buka pagi hari ini dengan bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga salawat di pagi hari ini mendapatkan rahmat keberkahan, kita mendapatkan syafaat pengakuan nanti di yaumul qiyamah dari junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Teman-teman semuanya, ya, hidup itu ya, gak ada yang abadi. Pangkat, jabatan gak ada yang abadi. Tubuh manusia tidak ada yang abadi. Kejayaan tidak ada yang abadi. Maka di saat kita sedang berada di atas, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah. Allah kepada kita, anishkurli wali walidaika. Ucapkan syukur nikmat kepada Allah. Dengan apa? Dengan memanfaatkan seluruh pemberian Allah sebagai bekal untuk menanamkan kebaikan di muka bumi ini. Bekal untuk beribadah kepada Allah. Yang hari ini diberikan harta yang melimpah, jadikanlah harta itu untuk menebar kebaikan, untuk bersedekah, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Jangan sampai dengan harta yang melimpah, banyak saudara kita yang sakit hati, banyak yang saudara kita yang tersakiti, banyak tetangga kita yang tersakiti.
Jadikanlah harta itu sebagai jembatan untuk meraih keridhaan Allah. Hari ini yang diberikan keluasan dalam ilmu pengetahuan, jadikanlah ilmu itu sebagai penerang jalan hidup bagi diri dan orang lain. Niatkan di dalam mencari ilmu semata-mata untuk meraih keridhaan Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua, niatkan mencari ilmu untuk memperoleh keridhaan Allah. Kemudian kita niatkan mencari ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan kita. Niatkan menuntut ilmu itu semata-mata ingin menghidupkan agama Allah. Dan niatkan manakala kita sudah sampai paham terhadap ilmu itu, maka upayakan untuk mendakwahkan, menyampaikan kepada orang yang belum tahu. Ilmu dan harta jangan dijadikan sebagai tameng sehingga kita berlagak sombong, menghina orang yang tidak tahu, merendahkan orang yang tidak punya. Karena semua itu kita tidak ada yang abadi, karena ada yang mengatur akan keabadian itu, yaitu Allah yang maha abadi. Pagi hari ini ya saya bersama dengan sahabat kantor ya, Bapak Ustaz Zainul Solihin, nanti akan berbincang-bincang terkait dengan yang sekarang lagi top trending ya, terkait dengan bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar ya, dalam pandangan Islam gitu. Sebentar lagi beliau karena sekarang lagi di perjalanan ya, tinggal tunggu saja kehadiran beliau. Semoga beliau diberikan keselamatan di perjalanannya. Yang nanti akan menjadi narasumber Bapak Ustaz Zainul Solihin, dia seorang penyuluh agama Islam di Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Beliau punya pengalaman juga sebagai dosen Uniba, Universitas Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dia seorang dosen pendidikan agama Islam ya, yang selalu menjadi teladan bagi para mahasiswanya, bagi para masyarakatnya, karena beliau juga berkiprah di masyarakat sebagai pembina ya, pembimbing sekaligus pemberi teladan kepada masyarakat. Dengan kesederhanaannya beliau itu ya sederhana, ngopi ngerokok. Ngisi ya Maya, insya Allah. Oh iya. Hari ini ya saya baru ditemani dengan satu botol air minum saja. Saya biasakan setiap pagi hari itu tidak ngopi gitu. Oh iya siap. Pagi tidak merokok begitu, karena cukup dengan air putih saja. Air putih itu ya menyehatkan tubuh kita. Serius pasti gitu. Tubuh kita itu perlu nutrisi ya dari minuman-minuman yang ya non gula gitu. Oh, pilih anas tadi itu ya, air putih seperti inilah air yang netral begitu. Inilah air yang ajaib, kata Teles itu. Asal mula segala sesuatu, kata filosof klasik mengatakan bahwa air itu asal mula segala sesuatu. Pantas kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup begitu. Ya, kita ini kan mau nangis aja perlu air. Mau meludah perlu air. Gitu. Bahkan di dalam tubuh kita ini semuanya mengeluarkan air. Mata mengeluarkan air, hidung mengeluarkan air, mulut mengeluarkan air, telinga mengeluarkan air. Kemudian ketek mengeluarkan air, payudara mengeluarkan air. Begitu. Bahkan sampai kemaluan kita pun mengeluarkan air.
Makanya masukkanlah air yang bagus, air yang berkualitas. Itu. Dengan keajaibannya, air yang masuk ke dalam tubuh manusia di saat diminum oleh manusia, ada air kopi, ada air apa itu, air minuman yang berkarbonat yang berwarna, begitu kekuasaan Sang Maha Pencipta. Keluar dari mata itu semuanya air yang bening, begitu. Tapi ketika turun ke hidung, maka bukan lagi berwarna bening, tapi air itu berubah warnanya menjadi putih, agak pekat, agak ke kuning-kuningan, begitu. Air keringat yang keluar dari ketek bening, tapi aromanya menyengat. Sungguh luar biasa kalau kita bertafakur. Maka pantas Allah menyampaikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita itu kalau mau mengaca, yang ngaca diri itu betul. Melihat kepada diri kita sendiri. Seorang ahli tasawuf mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu kepada dirinya, dia akan sadar dan dia akan tahu kepada Tuhannya. Saya tambah air hangat sedikit. Saya sudah tambah air hangat sedikit. Jangan lupa sebelum minum, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah Bapak Ustadz Zainul Solihin sudah tiba. Dipersilahkan Bapak Ustadz Zainul Solihin untuk berbincang-bincang, berdialog dengan kami. Nanti memberikan ya sedikit ilmu ya kepada teman-teman di dunia maya begitu. Maka dipersilahkan. Jadi karena hari ini hari biasa di kantor memakai batik ya, kami nanti dengan narasumber akan menggunakan batik itu. Tadi sudah saya sampaikan ya profil beliau. Ya, beliau adalah lulusan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya. Kiprahnya luar biasa. Agak ke sebelah sini Pak Kiai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Pak Kiai, ya terima kasih atas kehadirannya telah bersama dengan kami ya. Ini nanti akan berdialog interaktif ya dengan sahabat kami ini. Dan alhamdulillah pula ini teman ini sekretaris MUI Kecamatan Rancasiri juga sudah tiba, nanti mungkin akan memberikan secercah ilmu pengetahuan kepada kita ya. Ini yang pertama, ini ada dulu narasumber yang pertama Bapak Ustadz Zainul Solihin. Nah, Pak Ustadz ini hari ini lagi top trending terkait dengan masalah ya, ada seorang Ustadz yang mungkin ya namanya juga manusia terkecoh ya dengan sesuatu yang mungkin dipandang oleh masyarakat itu kurang baik. Nah, gimana ini menurut pendapat Pak Ustadz Zainul Solihin ya? Dan bagaimana kita dalam menyikapinya sebagai ya sesama manusia begitu ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'da. Teman-teman sekalian, terima kasih saya bisa berbincang-bincang dengan Ustadz Asep, maaf ya, mana beliau juga salah satu penyuluh agama di Kota Bandung yang tentunya beliau berkiprah juga di dunia olahraga ya. Beliau juga tidak hanya penyuluh agama tapi juga sebagai atlet ya, atlet tenis meja
se-Jawa Barat, luar biasa. Dan ini tentunya apresiasi, tidak untuk dijadikan sebagai ajang, tapi memang fakta gitu ya. Baik, teman-teman semuanya, kaitan dengan saat ini yang ramai diperbincangkan gitu ya, mohon maaf, dan viral di televisi, di medsos, di TikTok dan seluruh platform media online ya, termasuk juga di media sosial terkait dengan salah seorang ulama besar, cendekiawan, kiai, yang hanya dengan satu kata saja itu bisa melukai seluruh umat Islam Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Artinya di sini memang siapapun yang memiliki amanah sebagai pembina umat, sebagai tokoh, sebagai cendekiawan ataupun kiai gitu ya, itu sejatinya harus betul-betul bisa mengemas sebuah materi yang disampaikan itu tidak memberikan implikasi yang tidak baik ya, tidak memberikan dampak yang tidak baik kepada halayak ya, kepada masyarakat, terutama jamaah yang memang sudah istiqomah ya, sudah fanatik terhadap dirinya. Artinya di sini memberikan ibroh ya buat kita semua, terutama para penyuluh, agar lebih hati-hati ya, lebih ikhtiar di dalam menyampaikan materi apapun. Karena apa? Sekarang sangat mudah sekali orang untuk mempublikasikan dengan teknologi saat ini, karena jamaah itu memiliki fasilitas HP ya, bahkan setiap ustadz yang ceramah itu di posting gitu ya, baik fotonya, videonya, dan yang lebih hati-hati itu potongan video ya, kata-kata yang disampaikan oleh asatidah itu potongan-potongan yang katakanlah kurang relevan itu disampaikan ke publik. Nah ini yang akan berpengaruh besar terhadap derajat ataupun kiprahnya seorang ustadz itu di publik gitu. Ya, terima kasih ya atas penjelasan ya dari narasumber Bapak Ustadz Zainul Solihin ya, tadi sudah menyampaikan bagaimana cara kita bijak dalam berdakwah, dalam menyampaikan pesan-pesan agama begitu. Nah, baik, saya akan ya berdiskusi sedikit ini dengan narasumber. Ini Pak Ustadz ini, bagaimana ini kan ya di tengah-tengah masyarakat sudah ramai gitu ya, sudah terlanjur, sudah terpublikasikan di masyarakat, bukan mungkin hanya sebatas masyarakat lokal, ini sudah interlokal, sudah mendunia, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz itu. Nah Pak Ustadz, kan sekarang sudah ada pertemuan ya, sudah ada pertemuan antara Pak Ustadz yang ya sebagai ini oleh masyarakat dengan seseorang yang juga mungkin yang sekarang hari ini ya mungkin yang dianggap sebagai oleh masyarakat itu yang terhina begitu. Nah kira-kira apa ya pesan-pesannya gitu ya untuk kedua-duanya gitu ya, biar masyarakat itu tidak memojokkan salah satu begitu, tidak memojokkan salah satu, baik ustadznya ataupun sebagai pedagangnya begitu, sama-sama gitu. Kita harus ya diangkat begitu, karena manusia itu kan ada kesalahannya begitu. Bagaimana Ustaz? Baik, terkait dengan kejadian apa yang sudah viral itu ya, tentu banyak hal yang harus diperbaiki sesegera mungkin ya. Luka yang mendalam yang dirasakan oleh seorang pedagang es teh ya, dan hal itu juga diketahui oleh publik, ini tentunya sangat membekas ya.
sangat membekas. Barang yang sudah retak sekalipun ditempelkan atau disatukan itu akan sangat sulit gitu ya, akan sangat sulit dan pasti tentunya akan terus membekas ya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang tentunya bisa dijadikan sebagai bahan ibroh, sebagai bahan tadzkirah buat kita semua, bahwa ingat Allah telah mengingatkan di dalam Quran surah Al-Imran ayat 26 ya, bahwasanya Allah itu sangat mudah menaikkan derajat seseorang ataupun menurunkan derajat seseorang. Wa tudzillu man tasha wa tu'izzu man Wa tasha tu'izzu man tasha wa wa tudhillu tudhillu man man tasha biyadikal khair. khair ya. Artinya mudah bagi Allah siapapun, baik Ustadz Asep, saya, termasuk ulama-ulama besar sekalipun, kalau salah bicara saja, apalagi di dunia teknologi saat ini ya, yang begitu dengan mudahnya untuk mempublikasikan gitu ya. Nah, hanya dengan satu kata GOBLOG saja luar biasa ya. Derajatnya yang sudah tinggi ya, sudah dekat dengan para pejabat negara, sudah dekat dengan orang-orang yang memiliki kapasitas dan seterusnya. Hanya dalam hitungan detik sekian juta orang menjatuhkan namanya. Bukan hanya dari satu kalangan saja, tapi seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa. Bahkan ini terpublikasikan di medsos dunia ya. Karena kalau berbicara platform medsos itu bicaranya bukan level nasional lagi, tapi sudah mendunia. Nah, ini sangat mudah bagi Allah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di dalam Quran surah Al-Imran 26, Allah mudah menaikkan derajat seseorang, mudah juga menurunkan derajat seseorang. Faktanya dua hamba Allah ini ya, dua manusia ciptaan Allah ini, hamba Allah ini, yang satu derajatnya yang sudah berada di awang-awang ini drastis turun, dan yang satu lagi seorang penjual teh itu Allah angkat derajatnya hanya hitungan detik. Banyak orang menawarkan umroh, banyak orang memberikan santunan, sehingga hitungan detik, jam, dan hari ini saja, hanya dalam satu hari, beliau diangkat derajatnya, ekonominya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Itulah, ini sebagai ibrah buat kita semuanya. Apa yang menyebabkan si penjual teh itu tadi menjadi naik derajatnya? Satu, sabar, tawakal. Bagaimanapun dia dihina, bagaimanapun dia diejek, bagaimanapun dia dikecewakan dan dicemoohkan, tapi nampak bibirnya selalu tersenyum. Apapun yang dihadapinya, beliau hadapi dengan senyuman. Karena apa? Sesuatu yang menimpa dirinya akan dikembalikan lagi kepada dirinya, dan tentunya Allah lah yang memberikan petunjuk bagi dirinya. Kemudian tentunya ada beberapa pesan untuk teman-teman di dunia maya ini ya, bahwa jangan lupa kita sebagai manusia yang lemah, yang hina, yang jauh dari kesempurnaan, pasti mengalami yang namanya kesalahan, pasti yang namanya pernah melakukan dosa, siapapun, baik yang dimasukkan kategori dosa kecil ataupun dosa besar. Sebetulnya tidak ada kategori dosa kecil, dosa besar. Ya, tidak ada yang besar tanpa ada yang kecil. Artinya di sini bahwa semua manusia, tidak mengenal latar belakang apapun, profesi apapun, ada potensi-potensi untuk melakukan kesalahan. Ada potensi dan peluang untuk melakukan dosa, Anda ataupun juga saya. Oleh karena itu, ketika seorang ulama besar ini yang sudah dikenal oleh banyak orang, jamaah, bahkan banyak orang yang fanatik terhadap fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya, al-insan ma'alul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, buat bin sayyatal hasanatan uha. Hanya dengan mengikuti dengan kebaikan, siapapun kita, Anda ataupun saya,
ya pasti punya latar belakang, punya pernah melakukan kesalahan dosa, ikuti dengan kebaikan. Itu sebagai saran saya, ikuti dengan kebaikan apapun bentuknya, apakah dengan mengaktifkan diri mengikuti pengajian di majelis taklim, ikut aktif sholat berjamaah, ikut aktif di lingkungan masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan positif ini sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, insya Allah akan terhapus, itu janji Allah. Bagaimana Pak Ustadz gini? Kan sekarang lagi rame-ramenya para netizen itu sedang memberikan hujatan begitu. Nanti berekspek kepada sanksi sosial ya. Itu sanksi sosial itu kan luar biasa gitu. Bagaimana ini dalam pandangan Islam itu, apakah sanksi sosial itu memang harus begitu? Bagaimana ini? Jadi pandangan dalam Islam itu tentang sanksi sosial itu bagaimana gitu? Oke, baik. Berbicara sanksi sosial itu adalah sunatullah. Itu adalah hukum Tuhan, hukum Allah yang diberikan melalui wasilah sababiyah netizen. Ya. Cara menegur mungkin ya. Cara menegur Allah tidak secara langsung tapi melalui Tangan-tangan mulut-mulut manusia seperti itu. Nah, walaupun tidak secara fisik, tapi yang namanya sanksi sosial dalam bentuk hujatan, dalam bentuk hinaan, sampai seorang ulama besar disebut kata yang sama oleh orang-orang yang yang katakanlah jauh dari agama. Dan yang lebih parah lagi itu ditertawakan oleh agama lain. Sedih, miris. Ya, ini mau dikemanakan? Agama ini mau dikemanakan? Seorang tokoh yang panutan yang sangat dihormati dan dimuliakan. Oleh karena itu maka stop. Saya mohon stop. Ya, stop untuk menghujat. Karena semakin Anda membenci seorang ulama, membenci seorang kiai, jangan-jangan esok atau lusa Anda yang menjadi orang yang terkena dampaknya, ataupun Anda sendiri yang mengalaminya. Artinya kita boleh kecewa dengan siapapun, seorang tokoh masyarakat, tokoh agama yang mungkin karena kesalahannya, karena mungkin bisa jadi keegoannya, kesombongannya, dia mengatakan sesuatu yang tidak etis, tidak elok. Mungkinnya bagi kita ya bisa saja ya, yang terbaik itu mendoakan, mengistighfarkan nah, itu ya. tadi. Maka kita kan sehabis sholat itu selalu kita beristighfar, bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, walil mu'minina wal mu'minat, karena orang-orang beriman itu kan ya peluang dosa itu masih ada juga begitu. Nah, ya jadi ya mungkin para netizen ya kita tidak usah ikut menghujat begitu berlebihan. Ya berlebihan. Hanya sebatas kalau ibrah aja lah. menasehati, mengingatkan dengan cara yang baik pula begitu. Jangan kita ingin memadamkan api dengan api, kan nggak akan padam begitu. Betul. Tapi padamkanlah api itu dengan air begitu ya. Karena kalau misalkan memadamkan dengan api ya tambah besar begitu. Nah, oleh karena itu ya mungkin yaitu Pak Ustadz ya harus dipadamkan dengan nasihat-nasihat yang sejuk, sehingga kedua-duanya tidak ada yang tersanksi dengan sosial begitu. Ustadz bisa berjalan lagi dalam kiprah dakwahnya, dalam panggung karena sekarang Ustadznya sedang berada di dunia di dunia pemerintahan begitu ya, sedang dekat dengan Pak Presiden ya, bisa berkiprah lagi gitu ya. Kemudian mungkin ini juga tadi yang penjual es teh itu terangkat derajatnya, ada hikmahnya begitu. Nah, jadi ya dua-duanya juga ada hikmah, ada nilai-nilai positifnya, tapi nilai negatifnya itu nggak usah diceritakan ya. Yang penting kita melihat mungkin ya nilai positifnya saja, nilai kebaikannya saja. Karena tadi kata Pak Ustadz, ya manusia itu berpeluang melakukan kesalahan itu. Ya. Jadi sedikit tambahan ya. Yang dikhawatirkan itu ketika para tokoh yang sudah diidolakan, katakanlah seperti itu, yang sudah didengar ucapannya, ya perilakunya, ilmunya didengar gitu ya, diamalkan. Justru mereka itu malah mengpublis kesalahan-kesalahan itu kepada yang lain,
sehingga banyak orang Islam yang baru belajar agama melihat sosok tokoh yang melakukan kesalahan itu akhirnya semakin jauh dari agama. Nah, ini dampak terbesar yang diakibatkan dengan adanya informasi berita viral seperti ini. Di satu sisi bisa dijadikan ibroh, bisa dijadikan tadkiroh, bisa dijadikan pelajaran, ibroh dan itibar dan sebagainya. Tapi di sisi lain ini sangat berdampak. Contoh beberapa kasus yang lain, misalnya cerita tentang seorang pimpinan pesantren membuli santrinya, atau melakukan sesuatu yang tindakan asusila misalnya ya. Itu kan kalaulah dipresentasikan lebih banyak yang baiknya, lebih banyak yang tidak baiknya. Katakanlah kalaupun ada yang melakukan seperti itu tidak terlalu banyak dipublis, cukup mengetahui, tidak menghujatnya, cukup ada pihak kepolisian yang menangani, ya, juga ada sanksi sosial sudah pasti, kemudian hukum dari Allah juga sudah pasti, hukum negara juga sudah pasti. Kita hanya memberikan nasihat saja, ya. Jadi pesan-pesan positif yang bisa disampaikan di postingan-postingan di beberapa platform medsos, apakah di Twitter, di YouTube, atau di TikTok, di IG dan seterusnya, itu kita bukan justru malah semakin seolah-olah mendiskreditkan para ulama gitu ya. Boleh dia dikatakan sebagai orang yang salah. Tadi al-insan ma'al khata' wa nisyan. Siapapun berpotensi untuk melakukan kesalahan, untuk mengatakan sesuatu yang benar ataupun salah. Siapapun, termasuk saya sendiri, tanpa sadar. Seperti cerita seperti ini, bisa jadi saya melakukan kesalahan, misalkan salah bicara, salah kata misalkan. Kemudian diviralkan, akhirnya saya diberikan sanksi sosial, ya, dihujat dan sebagainya. Itu bisa saja, tidak mustahil. Jadi ini kita harus menyelamatkan bangsa ini dari orang-orang yang membenci Islam. Itu yang paling utama. Dengan adanya kejadian seperti ini, jangan sampai orang-orang yang membenci Islam itu justru semakin memojokkan Islam. Guys, menjadi senjata, menjadi senjata. Tidak perlu lagi mengidolakan ulama, tidak perlu. Ini kan akhirnya bagaimana? Justru berilah pesan-pesan positif. Nasihati. Biasanya bukan terduga lagi ya. Biasanya orang yang dimaksud itu memberikan fatwa, memberikan nasihat dan seterusnya. Sekarang giliran Anda memberikan pesan-pesan, memberikan harapan ke depan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati. Ada kalanya orang itu menasehati secara terus-menerus, ya, seperti yang dilakukan oleh para asatidz, para kiai, para mubalik seperti itu. Ada kalanya juga dia yang dinasehati. Nah, itulah manusia, take and give, saling memberi, saling menerima, seperti itu. Itu yang sangat saya khawatirkan, itu adalah dampak, ya, dampak para orang tua yang mau memasukkan ke pesantren gitu. Udahlah, jangan ke pesantren, kiainya teu baraleg misalnya. Dengan bahasa ungkapan seperti itu kan sudah jelas mendiskreditkan ulama, merendahkan ulama. Anu baik oge, anu saya oge kaca candak. Yang baik saja bisa terbawa. Ini yang dikhawatirkan. Boleh kita kecewa dengan kejadian itu. Boleh kita miris gitu ya. Miris dengan kejadian seperti itu. Tapi ingat, tidak lantas menjadikan agama yang secara global, ya, syariat yang kita pegang menjadikan semakin tidak disukai orang, terutama bagi mereka yang baru belajar agama. Alhamdulillah itu saja, Ustadz. Ini penjelasan yang luar biasa, ya, yang menjadi, ya, inspirasi bagi kita semua bagaimana kita bijak menyikapi ya, isu-isu yang lagi trending, ya. Ya, intinya kita sebagai netizen, ya, kita harus bijak dalam menyampaikan pesan-pesan atau nasihat-nasihat, ya,
apalagi untuk sahabat-sahabat Facebooker, Instagram, di Twitter ya. Itu ya biar bijaklah kita menyampaikan pesan-pesan itu. Saya juga mungkin ada khilaf, ada kesalahan dalam menyampaikan komentar-komentar ya. Saya mohon untuk dimaafkan. Saya juga menerima untuk dikoreksi begitu. Dan ini juga dialog interaktif di pagi hari ini juga mungkin tadi kata Pak Ustadz ada salah kata, ada sikap yang Karena ini kurang baik. langsung ya. Ini live ya. Tidak Apalagi di edit tanpa langsung edit, gitu. ya. Silakan boleh teman-teman, sahabat semuanya, Facebooker semuanya untuk menilai kami. Ya, kalau ada baiknya ya silahkan berikanlah komentar dengan jempol ya, dengan like, dan jangan lupa like and Ada subscribe-nya. saran, masukan silahkan. Kalaupun ada Kolom saran, komentar. masukan di kolom komentar ya. Sekian mungkin, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama.